Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah penyakit kurang darah akibat proses penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dibandingkan pembentukannya. Penyakit ini perlu ditangani agar tidak terjadi komplikasi pada jantung, seperti gangguan irama jantung atau gagal jantung. Anemia hemolitik dapat dialami sejak lahir karena diturunkan dari orang tua atau berkembang setelah lahir. Anemia hemolitik yang tidak diturunkan dapat dipicu oleh penyakit, paparan zat kimia, atau efek samping obat-obatan. Pada beberapa kasus, anemia hemolitik dapat disembuhkan dengan mengobati penyebabnya. Akan tetapi, anemia hemolitik juga bisa berlangsung dalam jangka panjang atau kronis, terutama yang disebabkan oleh faktor keturunan. Penyebab anemia hemolitik. Anemia hemolitik dapat diturunkan dari orang tua atau berkembang setelah lahir. Beberapa penyebab anemia hemolitik yang dipicu oleh faktor keturunan adalah anemia sel sabit, esferositosis, ovalositosis, talasemia, kekurangan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD, kekurangan enzim pirufat kinase. Sedangkan kondisi selain faktor keturunan yang dapat menyebabkan anemia hemolitik antara lain penyakit infeksi, seperti tipes, hepatitis, infeksi virus Epstein-Barr, atau infeksi bakteri coli jenis tertentu, penyakit autoimun, seperti anemia hemolitik autoimun atau AIH, lupus, rheumatoid arthritis, dan kolitis ulceratif, efek samping obat-obatan, seperti obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, paracetamol, dapsone, levodopa, metildopa, dan beberapa jenis antibiotik, seperti levofloxacin, penisilin, nitrofurantoin, atau cefalosporin. Penyakit kanker, terutama kanker darah, keracunan arsenik atau keracunan timah, gigitan ular berbisa, transfusi darah dari orang dengan golongan darah yang berbeda, reaksi tubuh akibat operasi transplantasi organ, kekurangan vitamin E, khususnya pada bayi prematur. Gejala anemia hemolitik. Gejala anemia hemolitik bisa ringan di awal penyakit, kemudian memburuk secara perlahan atau tiba-tiba. Gejalanya bervariasi pada setiap penderita, di antaranya pusing, kulit pucat, tubuh cepat lelah, demam, urin berwarna gelap, kulit dan bagian putih mata menguning atau penyakit kuning, perut terasa tidak nyaman akibat organ limpa dan hati membesar, jantung berdebar. Kapan harus ke dokter? Periksakan diri ke dokter bila mengalami gejala di atas, terutama bila terdapat keluhan kulit dan mata menguning atau jantung berdebar. Anemia hemolitik dapat disebabkan oleh penyakit autoimun atau efek samping obat-obatan. Oleh sebab itu, lakukan kontrol rutin ke dokter bila menderita penyakit autoimun atau minum obat tertentu untuk jangka panjang. Tujuannya adalah agar perkembangan penyakit dan efek samping obat dapat terpantau. Diagnosis anemia hemolitik. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat kesehatannya, dan apakah ada keluarga pasien yang menderita anemia. Setelah itu, dokter akan memeriksa apakah kulit pasien pucat atau menguning, serta meraba dan menekan perut pasien untuk memeriksa pembesaran organ hati atau limpa. Bila pasien dicurigai menderita anemia hemolitik, dokter akan melakukan pemeriksaan berikut yaitu hitung darah lengkap, untuk menghitung jumlah sel darah dalam tubuh, pemeriksaan bilirubin, yaitu senyawa sisa dari proses penghancuran sel darah merah, yang mengakibatkan penyakit kuning, tes KUM, untuk melihat kemungkinan antibodi menyerang sel darah merah, aspirasi sumsum tulang, untuk melihat bentuk dan tingkat kematangan sel darah merah langsung dari pabrik darah. Pengobatan anemia hemolitik. Pengobatan anemia hemolitik tergantung pada penyebabnya, tingkat keparahan, usia dan kondisi kesehatan pasien, serta respons pasien terhadap obat. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter antara lain: suplemen asam folat dan suplemen zat besi, obat imunosupresan, untuk menekan sistem kekebalan tubuh agar sel darah merah tidak mudah hancur, suntik imunoglobulin yaitu IFIK, untuk memperkuat kekebalan tubuh pasien, transfusi darah, untuk menambah jumlah sel darah merah atau HB yang rendah pada tubuh pasien. Pada kasus anemia hemolitik yang parah, dokter akan melakukan splenektomi atau bedah pengangkatan limpa. Prosedur ini biasanya dilakukan ketika pasien tidak merespons metode pengobatan di atas. Komplikasi anemia hemolitik. Anemia hemolitik yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu komplikasi berbahaya, antara lain gangguan irama jantung, kelainan otot jantung atau kardiomiopati, gagal jantung. Pencegahan anemia hemolitik. Pencegahan anemia hemolitik tergantung pada penyebabnya. Pada pasien anemia hemolitik yang disebabkan oleh efek samping obat-obatan, pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari obat yang memicu penyakit ini. Anemia hemolitik juga bisa dilakukan dengan mencegah infeksi, yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang terkena infeksi,
menjauhi kerumunan orang banyak jika memungkinkan, mencuci tangan dan menggosok gigi secara rutin, menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang, menjalani vaksinasi flu tiap tahun. Anemia hemolitik yang disebabkan oleh faktor keturunan tidak dapat dicegah. Namun, jika Anda atau keluarga menderita anemia hemolitik akibat faktor keturunan, Anda dapat menjalani konsultasi genetik guna mengetahui seberapa besar peluang penyakit ini diturunkan kepada anak. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.